Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 IPA yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, pastikan kalian sudah sarapan ya, sudah mandi, ya, sholat duha kalau perlu, dan pastikan juga sudah membantu orang tua, minimal membersihkan tempat tidur sendiri, ya. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 10, walaupun di masa pandemi ini kalian belum bisa bersekolah, tetap semangat, disiplin diri, apalagi sudah menjadi anak IPA. Harus disiplin, menata waktu, waktunya belajar. Ya, siapkan buku catatan kalian, siapkan pena kalian, ya. Yang penting-penting tolong dicatat, ya. Kali ini kita sampai di video pembelajaran yang pertama, ya. Ibu akan menyampaikan, ya, ini masih ingat ya, dengan foto Ibu ada di foto di perkenalan. Kita hari ini akan belajar mengenai nilai mutlak atau persamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Ya, ini pasti kalian masih bingung ya, atau ini istilahnya bahasan yang baru. Apa sih nilai mutlak itu? Apa gunanya gitu ya, nilai mutlak itu? Oke, di sini Bu sajikan gambar lalu lintas ya. Gambar kartu lalu lintas. Jika pada suatu hari rata-rata kepadatan lalu lintas di suatu perempatan adalah 726 mobil per jam. Nah, selama jam sibuk, kepadatan lalu lintas tersebut tinggi, sedangkan pada jam longgar kepadatannya lebih rendah. Bagaimana menghitung jangkauan dari kepadatan lalu lintas di perempatan tersebut jika kepadatannya tidak pernah lebih atau kurang dari 235 mobil per jam dari rata-rata? Nah, permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan nilai mutlak, ya. Bentar ya, agak macet. Oke, kita akan selanjutnya mengenai definisi nilai mutlak. Ya, definisi nilai mutlak yang pertama secara versi geometri. Jadi, nilai mutlak dari bilangan real X dinotasikan sebagai ini, ya, mutlak dari X, X-nya diberi tanda pagar, yaitu jarak dari X terhadap pusat 0. Ya. Sekarang bagaimana nilai mutlak dari 5? Bagaimana nilai mutlak dari bilangan 5? Kita buat sini garis ya, dari suatu garis bilangan. Mutlak dari 5 berarti apa? Jarak dari 5 terhadap pusat 0. Berarti di sini Bu umpamakan sebentar. Di sini Bu umpamakan cek lagi ya. Bentar ya. Oke. Sini Bu umpamakan nilainya adalah 0. Kenapa tidak mau ini ya? Oke, Bu umpamakan di sini nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0. Di sini berarti nilainya 5. Berarti jarak dari 0 ke 5 itu adalah 5. Ya. Nah, berarti nilai mutlak dari 5 adalah 5. Lalu berapakah nilai mutlak dari negatif 5? Sama, ya, kita buat garis bilangan, Ibu buat garis bilangan. Berarti artinya mutlak dari negatif 5 itu jarak dari negatif 5 terhadap titik pusat 0. Nah, negatif 5 di sini, ya. Lalu ini 0-nya. Mutlak dari negatif 5 ke 0 berapa ini jaraknya? Tentu saja sama, 5. Berarti mutlak dari negatif 5 adalah 5. Ya. Lalu bagaimana dengan soal seperti ini? Mutlak dari X sama dengan 6. Berapakah nilai X-nya? Nah, ini berarti memiliki makna apa? Artinya,
Misalnya di sini artinya kita mencari nilai jarak X terhadap pusat 0 yang jaraknya 6. Berarti kita tandai di sini ya. Ini misalnya titik 0 itu ya. Titik 0 dari 0 ke kanan. Jadi jaraknya bisa ke kanan, bisa ke kiri. 0 ke kanan berarti jatuhnya di 6. Kalau 0 ke kiri berarti jatuhnya di titik negatif 6. Nah, berarti maknanya X bisa bernilai 6 atau X-nya bisa bernilai negatif 6. Ya. Jadi ada dua nilai X. Untuk mutlak X sama dengan 6, maka X-nya bisa 6 atau X-nya bisa negatif 6. Selanjutnya, mutlak dari X min 1 sama dengan 3. Maknanya apa? Berarti artinya yang kalau kita mencari jarak dari titik 1 bukan titik 0. Berarti jarak dari titik 1 yang berjarak 3 ke kanan. Dari titik 1 3 ke kanan berarti berapa nilainya? Adalah 4. Dan yang dari 1 berjarak 1 ke arah berjarak 3 ke arah kiri dari titik 1. Berarti mundur ya. 1 mundur 3 ke kiri. Berarti di titik negatif 2. Nah, berarti nilai X-nya bisa bernilai 2. Bisa negatif 2 atau X sama dengan 4. Oke, kita cek. Kita masukkan kalau X-nya sama dengan negatif 2 persamaan atas ya. Ini nilainya berapa? X-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 diambil 1. Nilainya adalah negatif 3. Ya, nilainya negatif 3. Mutlak dari negatif 3 berapa? Adalah 3. Betul. Nah, sekarang kita substitusi yang 4. Kalau X 4, betul tidak? 4 diambil 1, hasilnya 3. Mutlak dari 3 tentu saja tetap 3. Nah, ternyata jawaban kita betul. Ya. Sekarang bagaimana kalau mencari nilai mutlak dari X tambah 2 sama dengan 7? Berapakah nilai X-nya? Nah, ini bagaimana? Kok X-nya tambah 2, Bu? Nah, kalau yang ditambah, kita upayakan diubah bentuknya. Ya, ini kan tambah nih ya. Kita ubah tetap menjadi pengurangan. Supaya tidak merubah soal, maka ini dikurang 2-nya jadi negatif. Karena nanti negatif ketemu negatif tetap plus. Ya, sekali lagi ya. Kalau di sini plus, kita anggap seperti ini. X min, X diambil negatif 2 sama dengan 7. Nah, ini memiliki makna. Artinya, kita cari, bentar ya, bawa kumbah ke pensil. Kita cari yang berjarak 7 dari negatif 2. Nah, negatif 2-nya di sini. Berjarak 7 itu ke kanan, berarti jatuhnya berapa? Min 2 ke 0 baru 2. Berarti kurangnya berapa? 5. Berarti ini jatuh di titik 5. Nah, kalau ke sebelah kiri, berapa? Min 2 berjarak 7, berarti jatuhnya di negatif 9. Ya. Kita dapat dua nilai, negatif 9 sama 5. Kita substitusi coba. Negatif 9 ditambah 2 sama dengan negatif 7. Ya. Mutlak dari negatif 7 adalah 7. Ya. Betul ya. Lalu kalau X-nya 5. 5 tambah 2 adalah 7. Mutlak dari 7 adalah 7. Alhamdulillah, ternyata benar jawaban kita. Ya. Bisa dimengerti ya pengertian dari nilai mutlak versi geometri. Oke, selanjutnya oke, contoh selanjutnya. Bentar ya, nggak macet.
Oke, sekarang mutlak dari 5 dikurang X sama dengan 4. Berapakah nilai X-nya? Loh, ini bagaimana? X-nya di sini negatif. Ya, berarti kita kali yang di dalam tanda mutlak dengan tanda negatif. Boleh, Bu? Boleh. Ya, jadi yang tadinya mutlak 5 min X, mutlak min buka kurung 5 diambil X. Ya, nah ini berakibat 5-nya jadi negatif dan X-nya pun menjadi positif. Jadinya min 5 tambah X sama dengan 4. Ya, oke. Lalu, kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, ini sama saja X diambil 5. Ya, tinggal dibalik. Berarti ini memiliki makna kita mencari jarak dari, bukan dari titik 0 tadi, sama seperti yang contoh sebelumnya, yaitu jarak dari titik 5. Jarak dari titik 5, jarak dari titik 5, bentar ya, macet. Jarak dari titik 5 ke yang memiliki jarak 4 dari titik 5 ke kanan. Ya, berarti jatuhnya di mana ini? Jatuhnya di, sebentar ini gua hapus dulu garisnya. Oke, ini jatuhnya berarti di 9 ya, 5 ke 4 langkah dari 5 berarti jatuh di 9. Jelek amat ini tulisannya. Oke, jatuhnya di 9, betul ya. Oke, ini ya, di titik 9. Lalu dari kanan, dari 5, kalau ke kiri berapa? Jatuhnya di titik berapa? Yaitu di titik, berarti 5 diambil 1, di titik 1. Ya. Oke, berarti kita dapat 2 nilai X, yaitu 9 atau 1. Kita cek sekarang. Kita ganti X-nya dengan 9 ya, kita ganti X dengan 9 ke sini, betul tidak hasilnya 4. 9 diambil 5 sama dengan mutlak 4. Mutlak 4 adalah 4, betul ya. Lalu bagaimana kalau 1? 1 diambil 5 sama dengan mutlak negatif 4 sama dengan 4. Oke, berarti betul ya jawaban kita. Ya. Oke, sekarang definisi nilai mutlak secara versi aljabar. Ya, ini ya versi aljabarnya, mutlak dari X itu bisa bernilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau jika X-nya bernilai positif. Atau bisa bernilai min X ketika X-nya kurang dari 0 atau ketika X-nya bernilai negatif. Jadi, jika di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, maka X-nya kita beri tanda negatif. Ya, mengingatnya mudah supaya menjadi positif. Ya, jadi sebenarnya kan nilai mutlak itu adalah mempositifkan bilangan. Ya. Nah, sekarang mutlak dari 10. Mutlak dari 10 itu berarti maknanya adalah, nah, karena 10 ini sudah positif maka langsung kita beri nilai dia adalah 10 ya. Dia nilainya adalah 10 karena X-nya sudah positif. Lalu bagaimana kalau mutlak dari negatif 10? Berarti karena nilai X-nya negatif, kita beri tanda negatif. Negatif, buka kurung, negatif 10. Nah, berarti sama dengan negatif 10, berarti nilainya adalah 10 ya. Oke. Nah, sekarang mutlak dari mutlak dari 3x min 4. Ya, bisa sama dengan 3x min 4 jika 3x min 4-nya lebih dari sama dengan 0. Atau bisa bernilai min 3, min buka kurung 3x min 4 jika 3x min 4 kurang dari 0. Ya.
Jadi sama dengan min 3x tambah 4 ya. Jadi ini negatifnya, ini negatif ya, 3-nya jadi negatif, lalu min ketemu min, ini 4-nya jadi positif ya. Jadi sekali lagi nilai mutlak itu adalah alat istilahnya yang cepat itu mempositifkan bilangan. Jadi kalau bilangan mutlak dari 5, 5. Mutlak dari negatif 5, positif 5. Positif tetap positif, tapi ketika negatif dia akan menjadi positif. Karena memang definisi nilai mutlak secara geometri itu sebagai jarak itu tidak ada yang negatif. Ya, jarak itu pasti bilangannya adalah positif. Oke. Kita lanjut. Oke, sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat nilai mutlak untuk semua bilangan real X selalu berlaku ini ya. Pasti mutlak dari X selalu bernilai lebih dari sama dengan 0. Pasti paling kecil 0 ya, tidak akan pernah mungkin negatif. Yang kedua, X lebih dari sama dengan mutlak X dan mutlak dari X lebih dari sama dengan min X. Lalu mutlak dari X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Lalu untuk semua bilangan real A dan B selalu berlaku. Mutlak dari A kali B akan sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B dengan syarat mutlak dari B tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang ketiga, mutlak dari A tambah B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ini untuk pertidaksamaan segitiga. Lalu jarak antara A dan B adalah mutlak A dikurang B sama dengan mutlak B diambil A. Jadi mutlak A dikurang B itu akan sama dengan B diambil A ya. Jadi tidak berpengaruh. Oke, kita ke contoh 1. Mutlak dari 10 diambil mutlak 5. Berapakah ini? Oke. Kita hitung yuk sama-sama. Mutlak dari 10 berarti tetap 10 ya, karena dia sudah positif, dikurang mutlak dari 5 adalah 5. Berarti sama dengan 5. Oke, jawabannya berarti adalah yang C. Betul. Ya. Gampang ya. Lalu contoh 2. Mutlak dari min 3 dikurang mutlak dari min 7. Min 3-nya kita tulis dulu, min 3 dikurang mutlak dari min 7 berarti 7, negatif 7. Masih diberi tanda mutlak ya. Nah, kita hitung dulu, negatif 3 dan min 7 berapa? Negatif 10. Oke, mutlak dari 10 berapa? Adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang B. Betul. Lalu contoh 3. Sekarang perkalian dengan pembagian. Nah, ini kita bisa pakai sifat yang tadi. Kita pecah masing-masing. Mutlak 10 dibagi mutlak min 14 dikali mutlak dari negatif 7 adalah 7. Ya, berarti mutlak 10 adalah 10 per mutlak negatif 14. 14 dikali 7. 14 bisa kita bagi 7 ya. Ini 1, ini 2. Lalu 10 bisa dibagi 2. Yaitu hasilnya berarti sama dengan 5. Ya. Berarti jawabannya ini. Ya, sama dengan 5. Contoh 4. Untuk X sama dengan negatif 4, berapakah nilai dari 7 diambil mutlak X dikurang 6? Mutlak. Nah, jadi dia mutlak, masih ada mutlak. Oke, kita masukkan, kita substitusi. 7 dikurang mutlak min 4 ini ya, dikurang 6 adalah berapa? Berarti 7 dikurang mutlak dari 4 adalah 4 dikurang mutlak 6. Oke, sama dengan 7 dikurang mutlak dari 4 diambil 6 adalah 4 diambil 6 adalah negatif 2. Oke, berarti 7 dikurang mutlak dari negatif 2 adalah 2. Ya, berarti 7 diambil 2, mutlak 5. Oke, ada jawabannya ya. Nah,
Selanjutnya contoh 5. Untuk X lebih dari 4, bentuk aljabar dari 4 min X adalah. Nah, kita ini uji coba dulu ya. Berapa sih berapa nilai X yang memenuhi X lebih dari 4? Nah, kita ambil satu contoh, misalnya X-nya 5. Nah, kita uji coba ke sini ya. 4 diambil 5, nilainya negatif apa positif? Oh, ternyata negatif. Ya kan? Kurang dari 0. Nah, kalau bernilai negatif, maka tadi bagaimana? Secara aljabar, maka ini kita beri tanda negatif. Berarti negatif buka kurung 4 diambil X. Ya, berarti sama dengan min 4X ditambah X. Ya, ini 4-nya jadi negatif, X negatif ketemu negatif, ini jadi positif. Maka jadi sama dengan min 4 ditambah X atau X diambil 4 sama dengan ini ya. Oke, sekali lagi. Karena kenapa diberi tanda negatif di sini? Ya, karena bentar ya. Kenapa diberi tanda negatif? Karena ketika nilai X-nya lebih dari 4, kita ambil contohnya 5, 4 diambil 5, nilainya negatif 1. Kalau ini dalam tanda mutlak negatif atau kurang dari 0, maka di depannya kita beri tanda negatif. Artinya berarti dikalikan jadi min 4 tambah X. Cukup jelas ya? Sekarang kita ke contoh 6. Sekarang untuk X kurang dari 1/4, bentuk aljabar dari 2 min 8X adalah berapa? Ya. Berapa nilai X yang kurang dari 1/4? Kita ambil yang mudah, misalnya 0, gitu ya. Kita masukkan ke sini. Berarti 2 diambil 0. 2 diambil 0 adalah berapa? 2, ya. Lebih dari 0, positif. Berarti kalau positif bagaimana? Oh, tidak pengaruh. Positif yang di dalam tanda mutlak tetap. Berarti tetap 2 min 8X. Oke. Ya. Lanjut. Contoh 7. Akar 3 dikurang akar 7 sama dengan berapa? Nah, sekarang Ibu tanya. Akar 3 dengan akar 7 pasti memang lebih besar akar 7. Akar 3 dikurang akar 7 pasti bernilai negatif, ya kan? Nah, karena bernilai negatif, ini nilainya negatif, ya. Kita tandai dulu ini nilainya negatif. Karena dia bernilai negatif, maka ini akan sama dengan buka kurung negatif buka kurung akar 3 dikurang akar 7. Ya, jadi sama dengan negatif akar 3 ditambah akar 7. Oke, ada jawabannya ya. Cek. Tuh. Oke. Ini karena harus sama dengan 0, maka dua-duanya ini kita harus bernilai 0. Ganti dulu tintanya biar lebih jelas. Kenapa ini 0? Ya, karena nilai terbesar dari mutlak itu 0. Ya, ketika dijumlahin 0, nggak mungkin ini bernilai negatif. 2 tambah 2 tetap pasti tidak menghasilkan 0. Maka kemungkinan nilai terbesarnya ini X plus Y. Masing-masing 0. X plus Y 0. Mutlak dari 3X min 9-nya juga 0. Berarti kita tulis di sini X ya tambah Y itu sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif Y. Kita simpan. Sekarang kita proses dari yang ini. 3X min 9 sama dengan 0. Maka 3X sama dengan 9. Berarti X-nya adalah 9 dibagi 3. Ya, berarti itu sama dengan 3. Oke, dapat X-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke sini. Ya, berarti 3 sama dengan negatif Y. Maka Y-nya adalah negatif 3. Ya, berarti X-nya 3, Y-nya pun 3. Ya, X-nya 3, Y-nya negatif 3. Oke. Kita lanjut ke contoh 9. Contoh 9. Tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X ditambah 3 dikurang 5 dikali mutlak negatif 2 sama dengan 4. Oke, jawabannya mutlak X tambah 3
dikurang 5, mutlak dari negatif 2 adalah 2, berarti 5 kali 2 di sini adalah 10, ya, sama dengan 4. Maka mutlak dari X plus 3 sama dengan 4 ditambah 10, ya. Berarti mutlak dari X plus 3 sama dengan 14. Nah, ini bisa bernilai 2, ya, berdasarkan aljabar tadi, definisi aljabar. Ini bisa, berarti maknanya bisa X, bentar. Saya bisa buka dulu tabletnya. Oke, bisa bernilai X, bisa X plus 3 sama dengan 14 atau X plus 3 sama dengan negatif 14, ya. Jadi bisa X plus 3-nya 14 atau X plus 3-nya sama dengan negatif 14. Berarti X sama dengan 14 diambil 3 adalah 11, atau X sama dengan negatif 14 dikurang negatif 3, berarti sama dengan negatif 17. Ya, jadi bisa 2 nilai X 11 atau negatif 17. Itu kalau secara aljabar. Nah, bagaimana kalau secara geometri? Nah, ini kita ubah. Yang di dalam itu kan X tambah 3. Jadi X buka kurung dikurang 3. Ya, mutlak dari X buka kurung kurang 3 sama dengan 14. Nah, ini berarti memiliki makna kita cari jarak dari negatif 3. Ya, karena ini negatif 3. Yang berjarak 14 dari negatif 3 ke kanan. Nah, berarti jatuhnya di 11, ya. Atau gampangnya 14 dikurang 3, berarti 11. Lalu berapakah jarak dari negatif 3? Ya, sorry. Kita cari yang berjarak 14 dari negatif 3. Oke, di sini jatuhnya adalah di negatif 17. Ya, jadi sama. Ada dua nilai X di sini, 11 dan negatif 17. Oke. Terakhir, contoh 10. Tulislah bentuk sederhana dari mutlak 2X min 3 dikurang mutlak X min 3 kali mutlak X min 2 untuk interval dari 1 sampai 3. Nah, ini dia kita kerjakan sesuai dengan intervalnya, ya. Pada interval 1 sampai 3, ini misalnya nih angkanya 2. Kita masukkan ke 2X min 3, ya. Jadi ini Bu Senari, ya. Nah, antara 1 sampai 3 di sini ada angka X-nya 2. Kalau kita substitusi ke sini, maka dia 2 kali 2, 4. 4 diambil 3, 1. Dia akan bernilai positif. Maka 2X mutlak 2X min 3 tetap 2X min 3. Ya. Tapi kalau dimasukkan ke sini, X-nya ganti dengan 2. 2 diambil 3, negatif 1. Maka di sini kita beri tanda negatif. Ya, nih. Negatif X diambil 3 sama dengan, kalau 2 masukkan ke sini itu tetap positif. Jadi tetap X tambah 2. Ya. Oke, ini Bu tandain dulu, ya. Jadi ketika dimasukkan, di sini tetap, sebentar Ibu tulis, ini tetap positif. Di sini negatif, di sini bernilai positif. Ya, untuk interval X-nya 2 di sini. Karena 2 terletak antara 1 sampai 3. Oke, di sini nanti Ibu jabarkan. Berarti itu maknanya 2X ya tetap dikurang 3. Ini negatif kali negatif berarti jadi positif. Lalu X kali X. Jadi Ibu tulis dulu deh. X min 3 buka kurung X tambah 2. Ya, ini dulu. Ya, ini positifnya paham, ya? Karena di sini negatif kali negatif. Sini ya, negatif kali negatif di sini maka akan jadi positif di sini, ya. Oke, lanjut. Nah, ini 2X min 3-nya tetap ditulis 2X min 3 lalu X kali X, ya. X kali X itu X kuadrat, ya. Lalu X kali 2 itu 2X. Lalu min 3 kali X, min 3X, min 3 kali 2 adalah negatif 6.
Oke, kita selesaikan di bawah. 2 diambil 3x itu min 1x ini. Yang lainnya tetap. Kita susun mulai dari pangkat tertinggi. X kuadrat. Ya. Lalu 2x diambil 1x. Berarti x min 3, min 6, min 9. Ya. Berarti sederhananya adalah x kuadrat plus x dikurang 9. Ya. Oke, Ibu rasa 10 contoh soal tadi cukup ya, lumayan banyak ya 10 soal. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa putar videonya berulang-ulang, tetap semangat ya. Ini pertemuan pertama lumayan padat, tetap semangat. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah pasti berhasil ya. Sekali lagi pesan Ibu di rumah, jangan terlena, jangan bermalas-malasan, tetap disiplin. Waktunya belajar pagi, tetap pagi. Tetap belajar. Ya, waktunya belajar, tetap belajar. Jangan bermalas-malasan. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.